Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kuliah kita di hari Sabtu pagi tentang ilmu tajwid, dan nanti di bagian kedua atau bagian akhir kita berusaha untuk tilawah Al-Quran. Baik, telah kami jelaskan pada kesempatan yang lalu tentang bagaimana cara mengucapkan huruf hamzah atau makhraj huruf hamzah. Kita berusaha bahwa kita orang Indonesia dan seluruh manusia di atas muka bumi dengan berislam, maka di antara satu yang disamakan adalah bacaan kita. Bacaan utama kita adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Yang masing-masing daerah punya kelemahan di dalam cara mengucapkannya, sehingga perlu diketahui ilmunya agar nanti ucapan kita utamanya sama dengan orang Arab. Kemudian antara kita yang Jawa dengan Sunda juga pas ngomong atau berbicara dengan bahasa Arab membaca Al-Quran sama, ya. Atau dengan orang di negara lain seperti orang-orang Cina, Jepang dan lainnya. Itu supaya sama, maka ada ilmu tajwid. Nah, di antara ada dalam ilmu tajwid yang barangkali telat kita ketahui adalah perkara makharijul huruf. Tempat-tempat keluar atau tempat-tempat di mana bunyi-bunyian itu muncul di dalam mulut kita. Ya. Kita sudah kenalkan kemarin bahwa huruf yang seperti ini, ya, di dalam Al-Quran versi Arab selalu tertulis seperti itu. Nama dia hamzah. Ya. Orang kita amjah. Nama dia hamzah. Ya. Kalau tertulis seperti ini saja tanpa kepala, ini baru nama dia alif. Kita sudah jelaskan, alif nggak bunyi, yang bunyi hamzah. Yang bunyi a, i, u itu hamzah. Sedangkan alif ini dia nggak bunyi. Bahkan kadang-kadang tidak dianggap. Ya. Seperti kalau kita ada tulisan amanu, nah ini dia. Nah ini mesti gini, amanu, nah ini ada alif, ini seolah-olah tidak dipakai. Inilah monggo Pak, perbedaan alif dengan hamzah. Di masyarakat kita tidak tahu, kebanyakan alif dengan hamzah eta-eta kene. Ya. Tapi kita sudah jelaskan makhraj dia. Makhraj itu tempat keluar huruf. Ya. Hamzah ini keluar di tenggorokan. Ya. Tenggorokan bahasa Arabnya al-hal. Al-halqu, tenggorokan. Ya. Nah, tenggorokan kita, Bapak Ibu sekalian, ternyata tenggorokan itu kalau kita ibaratkan selangnya mesin cuci lah. Jadi lumayan gede. Nah, tenggorokan itu. Ya. Nah, di dalam tenggorokan kita yang dianggap sebagai tempat mengeluarkan huruf itu kurang lebih hanya segini saja. 3 jari ini, kalau tempel segini. Adek ke atas, nempel ke atas, maka batas awalnya adalah lekukan antara dagu ini, apa namanya? Dagu ya, belokan ini, dan batas akhirnya adalah jakun kita kalau laki-laki. Di bawah itu sudah tidak ada bunyi huruf. Nah, nanti maka tenggorokan dibagi 3, ya. Saya mudahkan saja, bawah, tengah, atas. Jadi kalau ini dagu, ya, ini berarti di sini 1, 2, 3.
Ya, ini jakun lah. Jadi ini bawah, tengah, ini atas. Ya. Ini 3 tempat ini. Nah nanti masing-masing bawah, tengah, atas mengeluarkan 2 huruf. Yang bawah ini huruf hamzah dan huruf ha. Yang tengah huruf ain dan huruf ha. Yang atas huruf kha dan huruf ghain. Ya. Nah, jadi kalau mengucapkan ghain dan kha itu di paling atas. Ya mudahnya kalau bapak-bapak berdahak. Nah, di situ kha, gha. Nah, kalau sudah ketahuan tempatnya, dia nggak akan keliru. Ketemu huruf ini bunyi di situ. Kha, gha. Nah, yang agak nggak kerasa yang ini. Ain dan ha, tapi tempatnya di antara itu. Baik. Jadi kita bahas dulu yang ini, yang tenggorokan paling bawah. Kita bahas dari bawah terus ke atas nanti sampai akhirnya ujung lidah. Ya. Jadi tenggorokan paling jauh, ya, bahasa Arabnya aqsal halq. Ya, aqsal halq ini tenggorokan terjauh. Tenggorokan yang tadi ya, yang nomor 3 ini. Nah, ini keluar 2 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha. Jadi 2 huruf ini keluar tempat yang sama. Ya. Kalau a kemarin gimana caranya? A. Jadi dari dalam Pak, suara dia agak kuat dan kalau kita ucapkan itu kita bakal seperti lebih berwibawa. A. Ya. Kalau tokoh pewayangan di Jawa itu namanya Werkudara. Ya. Suara dari dalam, tapi tidak terlalu dalam. Ini di situ ya. Nah, yang sering digambarkan, yang kemarin kita gambarkan, kita sudah pakai pada huruf e. E itu tempatnya a. Maka tinggal dirubah a. Nah, selanjutnya dilatih. Allahu, tidak asal-asalan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak, dia ada tenaga. Allahu. Alhamdu. An'amta. Nah, maka nanti bedanya sangat jelas dengan ain. An'amta. Alhamdu. Allahu. Ya. Itu semestinya seperti itu. Ya. Kurang lebihnya asal masih bunyi a bener lah ya. Tetapi aslinya kayak gitu. Arab punya macam itu. Ya. Nah, kemudian ha sekarang. Tempat dia sama. Nah, ini lebih mudah karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia persis sama dengan huruf H. Yang diucapkan dengan wajar, tidak dibuat-buat. Ya, coba bahaya. Nah, segitu. Bahaya kan enggak kayak gitu. Awas, bahaya, enggak kan? Biasa aja. Bahaya, cobian. Sahaja. Hura-hura, hitam, nah segitu. Jadi nanti tidak boleh berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kegedean haknya. Ya. Dan dalam teori kita yang mempelajari itu, semua hal di dalam Islam kalau berlebih-lebihan itu memunculkan efek nggak benar. Ya. Seperti benar tapi enggak benar. Maka kalau orang yang berzikir begitu terlalu nanti bisa kesurupan, Pak. Ya, bisa guling-guling. Ya, itu nanti disangkanya orang itu lebih dekat dengan Allah padahal dia kesurupan. Saking kuatnya zikir, setelah satu hurufnya dibuat salah ucapannya, di dalam tahapan awal dia memang lebih konsentrasi. Maka ini kalau bapak-bapak yang mungkin sebagian mengamalkan ilmu-ilmu dari tarekat, ya, dia kalau zikir mesti la ilaha, ada gerakan-gerakan. Itu di awal memang membuat konsentrasi. Ya. Tapi lama kelamaan kerasukan setan. Ya, intinya kayak gitu. Jadi sehingga nanti orang tuh cukup zikir saja sholatnya tidak dan seterusnya. Itu akibat dari kekeliruan dalam berzikir yang kadang-kadang gara-gara salah mengucapkan huruf Al-Qur'an.
Ya. Semua pokoknya kalau hal-hal tentang Quran ini dibulak-balik, hasilnya kayak baik tapi salah. Ya. Maka nanti jangan salah, ada dalam ilmu kanuragan, ya, ajian kul husung sang, Pak. Atau ilmu kul husung sang. Ya jadi jimat, Pak. Maksudnya kul huwallahu ahad ditulis terbalik. Terbalik, Pak, kita bacanya kayak tulisan Indonesia itu. Itu jadi jimat. Ya. Nah, kesan baiknya ada, tapi nanti ada hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke huruf H, jadi dia diucapkan biasa. Ya. Nah, kebanyakan orang mengucapkan huruf H tidak pada bunyi, Pak. Ini kritikannya di sini. Padahal kita katakan untuk semua kalimat zikir yang berakhiran dengan Allah itu huruf H mesti ada. Ya, coba alhamdulillahi. Nah, ini kan H ya. Kemudian subhanallah. Ya. Kalau kita baca cepat-cepat, alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada nggak haknya? Nggak ada. Makanya settingan zikir ini nggak bisa apa cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kemungkinan besar ada salah. Yaitu tentang nggak ada bunyi huruf H. Padahal huruf H itu untuk Allah. Allah ada haknya. Jadi kumaha? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerasa dulu haknya, baru benar. Ya. Makanya nggak bisa, Pak, zikir itu cepat-cepat nggak bisa. Ya, ya sesingkat-singkatnya nggak bisa lah cepat-cepat amat, karena ada huruf H yang membatasinya. Subhanallah, 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 alhamdulillah ada. Ya, kecuali Allahu Akbar. Itu mah. Ya. Kemudian astaghfirullah. Ya. Karena semuanya berakhir dengan Allah, maka poin pertama untuk memperbaiki huruf H, yang pertama bunyi dia biasa. Ha-hi-hu, begitu. Kemudian pada saat mati dia harus ada suaranya. Ya. Suara H, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Begitu ya. Baik, siap. Ha, silakan. Hi, hu, ha, hi, hu, bah, bah. Jangan bah, jangan juga bah, itu Batak. Bah biasa. Ya. Oh, Jawa bagus, mbah. Mbahmu neng di, mbah sopo iki. Ya. Jadi saya Jawa, Pak, ya. Jadi kalau ada orang Jawa sini nanti kenalan saya. Tapi insya Allah nanti ada juga yang kena dengan Sunda, ya. Ini huruf-huruf ini ada yang dekat dengan Jawa, ada yang dekat dengan Sunda. Nanti tinggal dikomparasikan. Ya. Baik. Jadi huruf H keluar di mana? Tenggorokan terjauh sama dengan huruf A. Maka di antara cara mensejajarkannya, ya coba saja. Aha. Ha. Ingat-ingat keluarnya H di mana? Di situ pula A. Ha. A. Baik, dibaca ringan, tidak berlebihan. Tidak ada huruf keluar pada dada, ya. Jadi ini Pak, ini ilmu internasional ya. Ini bukan sembarangan. Ini ilmu internasional, dibahas di tingkat-tingkat pembelajaran tajwid. Anda mau buka YouTube yang dalam negeri, yang luar negeri, kalau mempelajari huruf H ya kurang lebih seperti ini. Ada caranya aja yang beda-beda, ya. Tapi semuanya sekarang terbuka dengan adanya internet, maka Bapak bisa bandingkan pelajaran ini dengan yang ada di negara lain. Lihat di YouTube akan sama persis. Akan ditunjukkan bahwa tempat keluarnya adalah aqsal halaq, tenggorokan terjauh. Bunyi dia tidak akan lebih gemuk daripada H yang kita ucapkan biasa. Terakhir untuk bab ini, perhatikan zikir kita. Ya. Dari semua zikir yang pakai H itu, ya, semuanya pakai H kecuali Allahu Akbar. Ya. Kita mulai dari
La ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah. Rasa ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Jangan lagi subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah itu. Subhanallah, ada ha ada ha. Dulillah 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 itu mah. Bagus kan? Alhamdulillah. Ya. Ingat Pak, zikir itu nyebut Allah, bukan nyebut orang tua kita aja sebut sembarangan marah ya. Apalagi kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan bab hari kedua dalam pembelajaran makharijul huruf bahwa huruf hamzah sama dengan huruf H dari sisi tempat keluarnya. Berikutnya sama dari sisi tipisnya. Aha, tidak boleh. Aha, enggak. Aha kegedean. Salah juga. Aha, biasa. Aha. Baik, prakteknya sudah seperti tadi yang sudah kita lakukan. Ya, jadi satu huruf sajalah.